Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5511. Jermo mengikuti pendeta Tau kecil itu ke aula samping halaman tengah kuil Changyun. Ini adalah ruang tamu kuil Changyun, yang khusus digunakan untuk menghibur para kepala biara, para pengawas dari kuil Tau lainnya, atau para peziarah yang telah memberikan kontribusi besar bagi kuil Tau. Setelah menempatkan Jermo di sini, Taois kecil itu bergegas melapor. Di kuil Changyun, kebanyakan orang yang tinggal di halaman depan untuk waktu yang lama adalah pendeta Tau muda dengan sedikit pengalaman. Jadi mereka diminta untuk menjaga ketertiban wisatawan dan jamaah di halaman depan. Oleh karena itu, jika pendeta Tau kecil ingin melaporkan berita di dalam, ia harus meneruskannya lapis demi lapis, dan jumlah lapis yang harus diteruskan lebih banyak dari yang dipikirkan pendeta Tau kecil itu. 20 menit kemudian, dikelilingi orang banyak, seorang lelaki tua berjubah Tau bergegas mendekat, gembira sekaligus terkejut. Dia bergegas ke ruang tamu tanpa henti, melirik Jermo, dan berdiri tak bergerak di pintu, seolah-olah tubuhnya telah tersihir. Orang ini adalah kepala kuil Changyun saat ini, seorang King Su Sanren. King Su adalah nama Tau yang diberikan kepadanya oleh gurunya yang mengadopsinya saat itu. Sejak kecil, gurunya memanggilnya dengan nama panggilan tersebut. Setelah dia mengambil alih sebagai pengawas, dia menambahkan kata Sanren setelahnya. Jermo menatapnya, mengelus jenggot panjangnya dengan lembut, dan bertanya padanya sambil tersenyum, "King Su, apakah kamu mengenaliku?" Dua garis air mata panas bahkan keluar dari sudut matanya. Dan dia tersedak, "Tuan Mateo, apakah itu benar-benar Anda?" Jermo mengangguk ringan, "Itu benar-benar aku." King Su Sanren sangat bersemangat, menatapnya, bergumam, "Tuan Mateo, Anda sekarang lebih muda dari King Su. Mungkinkah Anda benar-benar telah menemukan metode umur panjang?" Begitu King Su mengatakan ini, beberapa pendeta Tau tua di sekitarnya tampak ngeri. Orang-orang ini semua adalah anggota inti kuil Changyun, dan mereka semua mendengar cerita Mateo yang sebenarnya yang diceritakan oleh Sanren. King Su pernah mengatakan kepada orang-orang ini bahwa terakhir kali dia melihat Master Mateo adalah pada akhir tahun 1950-an. Kini, setelah hampir 70 tahun, ia tak pernah menyangka Mateo yang sesungguhnya di hadapannya akan tampak lebih muda darinya. Menurut pandangan mereka, Master Mateo benar-benar menemukan metode panjang umur yang legendaris. Pengikut Tau berbeda dengan para prajurit karena para prajurit semua menggunakan seni bela diri untuk memasuki Taoisme, tetapi ada banyak cara untuk memasuki Taoisme. Di antara aliran Tao, ada juga yang memasuki Taoisme melalui seni bela diri. Sekte Quan Zhen, yang sering disebutkan dalam seni bela diri, adalah model masuk seperti banyak sekte lainnya. Para pendeta Tau di kuil Changyun telah menggunakan alkimia untuk memasuki Tau selama ratusan tahun. Namun karena dasar kultivasi dan alkimia mereka tidak cukup hebat, mereka belum menghasilkan bakat hebat yang sesungguhnya selama bertahun-tahun. Jermo menjadi murid kuil Changyun pada akhir abad ke-19. Hingga tahun 1940-an, ia tinggal di kuil selama lebih dari setengah abad. Untuk mencoba alkimia, dia berjalan berkali-kali di depan gerbang neraka. Tetapi dia tidak dapat benar-benar menguasai energi spiritual. Pada saat itulah dia patah semangat dan memutuskan untuk meninggalkan kuil Changyun. Dan sejak saat itu dia berhenti menggunakan pil untuk memasuki Tau dan mencari metode lain. Kemudian, secara kebetulan, dia bergabung dengan Warriors Den. Dan dengan petunjuk dan bantuan sang penguasa, dia menguasai aura. Selama bertahun-tahun, ia telah kembali ke Tiongkok beberapa kali dengan identitas berbeda, tetapi ia belum pernah ke kuil Changyun. Alasan mengapa dia tidak datang ke Bait Suci adalah karena dia tidak ingin pengikut Bait Suci mengetahui bahwa dia telah menemukan jalan umur panjang. Menurutnya, dia telah melalui kesulitan yang tak terhitung banyaknya sebelum akhirnya memasuki Tao. Rahasia semacam ini tidak boleh diketahui oleh siapapun yang mengenalnya. Namun hari ini, alasan dia memilih datang ke kuil itu adalah karena dia belum menemukan keberadaan Maria selama beberapa hari ini. Tuhan telah mendesaknya untuk pergi ke Aurose Hill. Dia menunda-nunda selama berhari-hari, tetapi tidak sampai sebulan. Dengan amarah Tuhan, dia akan memberikan ultimatum pada dirinya sendiri dalam 2 atau 3 hari paling lama. Jadi, dia harus mencari beberapa pembantu untuk membantunya di Tiongkok. Temukan keberadaan Maria dalam jangkauan. Dan dia tidak pernah mendukung kekuatannya sendiri di Warriors Den selama bertahun-tahun ini. Jadi satu-satunya orang yang bisa dia gunakan sekarang adalah pendeta Tau di kuil Changyun. Pada saat ini, melihat King Su menatapnya dengan penuh harap.
Menunggu jawabannya, Jermo tersenyum acuh tak acuh dan berkata padanya, Kingsu, ini bukan tempat untuk bicara. Apakah ruang rahasia di halaman belakang masih ada? Kalau begitu, ayo kita pindah ke sana dan bicara lebih detail. Kingsu buru-buru berkata, masih di sana, masih di sana. Tuan Mateo, silakan ikut saya. Kingsu yang sudah tua memimpin jalan dengan penuh perhatian, menuntun Jermo dan tiba di ruang rahasia bawah tanah di halaman belakang. Beberapa juniornya yang lain juga ingin pergi bersama, tetapi Jermo memainkan trik pada saat ini. Dia berkata kepada Kingsu, Kingsu, apa yang ingin kita bicarakan antara kamu dan aku sangatlah penting. Untuk berjaga-jaga, mari kita ngobrol berdua saja dulu. Bab 5512. Setelah itu, Kingsu memberi isyarat dan meninggalkan yang lain di luar ruang rahasia, dan memasuki ruang rahasia bersama Jermo. Di ruang rahasia, sebelum Jermo berdiri diam, Kingsu yang memimpin jalan tiba-tiba berbalik. Berlututlah, dan berkata dengan hormat. Tuan Mateo, aku tak pernah menyangka akan bertemu denganmu lagi di kehidupan ini. Saya sangat senang melihat Anda di depan mata saya. Jermo mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan berkata sambil tersenyum. Meskipun kau bukan murid langsungku, bagaimanapun juga, kamu dibesarkan oleh adik laki-lakiku dan kamu memuja adik laki-lakiku sebagai guru. Di mataku, kamu adalah murid pribadiku. Kingsu sangat bersemangat, dan berkata dengan hormat. Tuan, kemana saja Anda selama ini? Mengapa Anda tidak kembali ke Changyun untuk melihatnya? Jermo bertanya balik, aku belum kembali. Ya, Kingsu mengangguk cepat, lalu bertanya lagi, ngomong-ngomong, Tuan, Anda. Apa saja yang telah kamu alami selama bertahun-tahun ini? Aku ingin tahu apakah kamu bisa menceritakannya kepadaku, dan membuatku terpesona olehnya. Jermo tertawa dan berkata, 70 tahun pengalaman hidup dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Kemudian, dia melihat ekspresi Kingsu sedikit kecewa. Maka dia berkata lagi, namun yang dapat kukatakan kepadamu adalah, aku telah menemukan hukum umur panjang. Kingsu menjadi bersemangat lagi dalam sekejap, dan buru-buru bertanya. Guru, kamu, apakah kamu sudah menguasai energi spiritual? Benar. Jermo tidak menahan diri, mengangguk, dan berkata, untuk generasi saya berlatih. Hanya ketika kita mengolah energi spiritual, kita dapat dianggap sebagai kemenangan awal. Jika tidak, kita tidak akan terhindar dari kehidupan, usia tua, penyakit, dan kematian. Meskipun saya sekarang memiliki energi spiritual, bukan berarti saya abadi. Akan tetapi, rentang hidup saya lebih panjang daripada orang biasa. Kingsu bertanya dengan ragu-ragu, Guru, Anda mungkin berusia lebih dari 150 tahun ini, kan? Jermo mengangguk dan mendesah, usiaku sudah 156 tahun ini. Aku sudah tua. 156 tahun, Kingsu berkata dengan penuh kerinduan, kamu bahkan tidak terlihat berusia 56 tahun. Jermo berkata dengan acuh tak acuh, ini setelah menguasai energi spiritual. Saya telah hidup di abad ke-19, ke-20, dan ke-21. Jika saya dapat hidup hingga abad ke-22, saya tidak akan menyesali hidup ini. Kingsu tertegun, dan menekuk kakinya, kemudian dia berlutut di tanah lagi, menundukkan kepalanya dengan berat, dan memohon. Guru Mateo, tolong ajari aku cara panjang umur. Jika Anda setuju, aku bersedia berada di sisi Anda seumur hidupku atas perintah Anda. Tidak membedakan antara gunung pedang dan lautan api. Kingsu telah memeluk Taoisme selama lebih dari 70 tahun, dan saat ini ia berada dalam kondisi yang sama seperti saat Jermo meninggalkan kuil Changyun. Dia telah mempraktikkan Taoisme dan ramuan sepanjang hari, tetapi dia tidak pernah bisa menemukan di mana pintu menuju umur panjang terbuka. Kini usianya sudah lebih dari 70 tahun, ia telah pasrah menerima takdirnya, tetapi ia tidak pernah menyangka akan bertemu kembali dengan kenalan lamanya itu. Oleh karena itu, hal ini pun menyulut kembali kerinduan akan umur panjang di hatinya. Jermo menatapnya, mendesah pelan, dan berkata dengan sangat tulus, Kingsu, setelah bertahun-tahun, aku kembali ke sini lagi, hanya untuk menemukanmu, untuk menemukan murid-murid kuil Changyun. Seperti yang telah saya peroleh selama bertahun-tahun untuk keluar dan berbagi dengan Anda. Kingsu gemetar karena kegembiraan, menatap Jermo, tersedak, dan berkata, Guru, apakah Anda benar-benar bersedia mewariskan jalan umur panjang kepada murid-murid Anda?
Jermo mengangguk dan berkata, aku sudah memikirkan tentang tahun-tahun ini. Kuil Changyun sangat baik padaku. Tentu saja, aku berharap ini akan bertahan selamanya. Dan kau adalah anak yang dibesarkan oleh adik laki-lakiku. Saya juga berharap jika Anda bisa memasuki gerbang umur panjang seperti saya. Dan perlahan tumbuh di masa depan, aku bisa dianggap memiliki seseorang untuk menemaniku. Kingsu sangat gembira, dan buru-buru bersujud 3 kali, dan berkata dengan keras. Murid Kingsu ini bersedia melewati segala situasi untuk menjadi murid guru. Jermo tersenyum sedikit, membantunya berdiri, dan berkata sambil tersenyum. Saya kembali kali ini, sambil berpikir dalam hati bahwa saya bisa tinggal di kuil Changyun di masa depan. Pada saat itu, kamu akan mengasingkan diri bersamaku selama 5 tahun, dan aku berjanji akan membiarkanmu menguasai kemampuan mengendalikan energi spiritual. Kingsu langsung bersukacita dan berkata, murid itu berterima kasih kepada Guru Mateo atas kebaikanmu yang luar biasa. Jermo melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, tapi kamu tidak bisa terburu-buru sekarang, karena aku tidak bisa melakukannya sekarang. Buang saja semua barang lainnya dan kembali ke kuil Changyun untuk beristirahat. Tunggu aku di kuil Changyun, dan aku akan kembali kepadamu setelah menyelesaikan masalah ini. Kingsu Sanren buru-buru bertanya, Tuan Mateo, izinkan saya bertanya, kapan Anda bisa menyelesaikan masalah ini? Jermo terdiam sejenak, lalu berkata, sebentar lagi akan tiba waktunya, mungkin 10 tahun lagi, dan jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, mungkin akan memakan waktu lebih lama. Kingsu tertegun, hampir putus asa berkata, Guru, bagaimana murid ini bisa bertahan 10 tahun? Jermo mendesah tak berdaya, Hei, Kingsu, aku tak bisa menahan diri. Alasan mengapa aku bisa menguasai energi spiritual adalah berkat bantuan seorang bangsawan. Alasan mengapa aku belum kembali selama bertahun-tahun adalah karena aku tetap menjadi bangsawan. Seperti yang kau janjikan padaku tadi, dan aku juga berjanji seperti itu waktu itu. Setelah bangsawan itu mengajariku pikirannya, sekarang dia punya satu hal untuk kulakukan. Sebelum hal ini dilakukan, aku akan selalu mendengarkan perintahnya. Sambil berbicara, Jermo mendesah, sekarang bangsawan itu ingin aku mencarikan seorang wanita dan sebuah token di tangan wanita itu untuknya di Tiongkok. Jika aku dapat menemukannya, aku dapat memperoleh kebebasan. Jika aku tidak dapat menemukannya, aku akan terus mencarinya seperti ini. Pada titik ini, Jermo berkata lagi, oh, ya, aku tidak bisa tinggal lama di Ascliff, dan aku harus pergi ke selatan beberapa hari lagi. Tunggu saja kabar baikku. Kingsu memikirkannya, penantian ini mungkin memakan waktu puluhan tahun, dan bahkan mungkin mustahil untuk menunggu sampai mati. Bagaimana dia bisa begitu pasif dan menunggu kematian? Maka, ia pun segera berkata kepada Jermo, Guru, siapakah yang Tuan cari? Katakan pada murid ini, aku akan membantumu menemukannya dengan mengerahkan semua koneksi, bahkan jika aku menggali 3 kaki ke dalam tanah. Bab 5513. Mendengar keinginan Kingsu untuk mengungkapkan ketulusannya. Jermo mengangguk dan tersenyum puas. Segala sesuatu memang berkembang ke arah yang telah ia hitung. Baginya sendiri, dia tidak pernah menjadi orang baik. Kecuali kenyataan bahwa dia bekerja keras di hadapan Tuhan. Dia bahkan tidak bisa mencapai garis dasar moral yang paling mendasar. Berbicara tentang apa yang dia katakan, untuk orang lain. Faktanya, ketika dia pertama kali tiba di Ascliff, dia berpikir untuk menggunakan kontak dan sumber daya kuil Changyun untuk membantunya menemukan keberadaan Maria. Akan tetapi, setelah dia mempertimbangkannya berulang-ulang, dia merasa tidak ada gunanya mengungkap jati dirinya hanya demi memanfaatkan kuil Changyun. Mengesampingkan apakah kuil Changyun dapat membantunya menemukan petunjuk tentang Maria. Setidaknya, seorang pendeta Tao yang lahir pada abad ke-19. Dan Taoisme yang dipraktikkan di kuil Changyun selama puluhan tahun masih hidup. Ini bisa mendatangkan masalah yang tidak perlu baginya. Justru karena itulah dia tidak pernah datang ke kuil Changyun. Namun, situasi saat ini sudah agak mendesak baginya. Di satu sisi, Tuhan telah memerintahkan seluruh Warriors Den untuk tidak aktif untuk sementara waktu. Dan mungkin dia akan segera membiarkannya kembali. Kesempatannya untuk menemukan Maria semakin menipis. Lagi pula, meskipun keempat Earl memiliki status tinggi di Warriors Den, tetapi dia tidak menikmati kebebasan mutlak. Fakta bahwa dia bisa keluar begitu lama kali ini sepenuhnya karena keinginan Tuhan untuk menangkap Maria. Namun keadaan kini tiba-tiba berubah, salah satu dari mereka meninggal tanpa alasan yang jelas.
Mungkin suatu hari Tuhan akan berkata sesuatu, dan dia harus kembali. Di sisi lain, Tuan masih ingin mengetahui keberadaan putra Changing. Dia tidak bisa menunda masalah ini lagi. Dia akan berangkat ke Auros Hill dalam waktu dekat. Jadi dia hanya bisa menemukan Maria dengan cepat dengan pergi ke kuil. Meskipun ini pasti akan mengungkapkan fakta bahwa dia berusia lebih dari 150 tahun. Jika dia bisa menemukan Maria, dia akan menang dan kembali dengan penuh kemenangan. Dan dia tidak akan pernah datang ke Cina lagi. Kingsu tidak tahu apa rencana kenalan lamanya itu. Dia hanya tahu bahwa dia telah hidup selama hampir 160 tahun. Dan sekarang dia bersedia mewariskan jalan umur panjang kepada dirinya sendiri. Dan yang perlu dia lakukan hanyalah menerima sertifikat nominasi. Baginya, tidak ada alasan sama sekali untuk menolak. Melihat waktunya sudah tepat, Jermo segera berkata kepadanya, "Kingsu, kamu harus bekerja lebih keras beberapa hari ini, memobilisasi semua kontak yang kamu bisa. Dan bantu aku menyelidiki petunjuk yang kuinginkan. Aku akan pergi ke selatan. Kalau kau punya petunjuk." Pesannya, "Hubungi aku kapan saja." Kingsu berlutut di tanah, dan berkata dengan hormat, "Guru, jangan khawatir, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga." Jermo mengangguk, memberinya foto Maria, dan berkata, "Temukan orang ini di foto itu. Ingat, foto itu tidak boleh bocor, apalagi tersebar di internet. Mulai sekarang, foto ini hanya bisa kamu simpan. Biarkan orang-orangmu menggunakan foto ini untuk melihatnya dengan jelas di hadapanmu. Mengerti?" Jermo tidak tahu berapa banyak kontak yang masih dimiliki Maria, meskipun dia sudah sangat tua. Dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang internet, dan dia tahu bahwa begitu sesuatu ada di internet, pastilah mustahil untuk menghindari penyalinan dan penyebaran. Begitu foto ini tersebar di internet, kemungkinan besar Maria atau pengikutnya akan melihatnya. Oleh karena itu, foto ini diserahkan kepada Kingsu, dan dia harus menjamin bahwa foto itu tidak akan pernah diunggah di internet. Kingsu mendapat foto Maria ini, dan berkata tanpa ragu, "Guru, jangan khawatir, saya akan mengingatnya." Kemudian, Kingsu bertanya lagi, "Tuan, apakah Anda punya petunjuk umum tentang gadis ini? Misalnya, di mana dia kemungkinan berada?" Kingsu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu di mana dia berada, tapi saya pribadi berspekulasi bahwa dia kemungkinan berada di Tiongkok. Jadi sebaiknya kau kumpulkan sekelompok murid dan cari dia di seluruh negeri." Kingsu mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, aku akan mengaturnya." "Baiklah." Jermo mengangguk ringan, lalu berkata, "Aku serahkan urusan ini padamu. Jika kau punya petunjuk, ingat untuk segera memberitahuku." "Baiklah, Tuan." Kingsu segera setuju, lalu bertanya pada Jermo, "Ngomong-ngomong, Tuan, orang-orang yang menunggu di luar semuanya adalah juniorku. Jika aku bisa membawa murid-muridku untuk mencari umur panjang di masa depan, bolehkah aku juga membawa mereka? Mereka semua adalah murid setia kuil Changyun, yang telah mengabdikan diri kepada kuil selama bertahun-tahun. Jika setiap orang memiliki kesempatan untuk mencari umur panjang, maka fondasi kuil Changyun akan bertahan selamanya." Jermo tersenyum dan mengangguk, "Mereka semua adalah murid kuil Changyunku. Dan sekarang setelah aku mencapai Dao sendirian, aku secara alami akan membiarkan seluruh kuil Changyun naik ke surga." Kemudian, dia mengganti pokok bahasan dan berkata, "Hanya saja, untuk saat ini, masalah ini belum bisa diketahui banyak orang. Lagi pula, begitu dunia tahu tentang hal-hal seperti mengubah takdir melawan langit, hal itu pasti akan menimbulkan sensasi. Dan itu juga akan menyebabkan masalah yang tidak perlu bagi kuil Changyun. Jadi setelah aku pergi, kamu harus memanggil mereka ke sini. Katakan pada mereka apa yang kukatakan, dan pada saat yang sama katakan pada mereka untuk tidak membocorkan sepatah kata pun. Tuan, jangan khawatir." Kingsu meyakinkan, "Aku harus memberitahu mereka untuk merahasiakannya sepenuhnya." Jermo mengangguk dan berkata, "Itu bagus sekali, kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu." Kingsu buru-buru bertanya, "Guru, saya tidak tahu di mana Anda tinggal sekarang. Jika Anda tidak keberatan, saya akan meminta seseorang menyiapkan kamar untuk Anda." Jermo menggelengkan kepalanya, "Tidak nyaman bagimu di sini." Setelah itu, dia melihat jam dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan memberitahumu lebih banyak hari ini. Aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan, jadi cepatlah dan aturlah. Saya serahkan teleponnya kepada Anda, dan saya bisa berkomunikasi dengan Anda kapan saja." "Baiklah," kata Kingsu dengan hormat,
Kalau begitu murid itu tidak akan meninggalkan gurunya. Bab 5514. Ketika Jermo dan Kingsu keluar dari ruang rahasia. Tetua Changyun lainnya yang menonton telah menantikan ini sejak lama. Bukan hanya Kingsu yang mendambakan umur panjang, mereka semua sama. Jika mereka tidak ingin mendapatkan aura dan mencari umur panjang, bagaimana mereka bisa tinggal di sini dengan sepenuh hati? Dan saat ini, Jermo adalah peluang terbaik mereka. Melihat Jermo keluar, sekelompok orang bergegas maju untuk menyambutnya dan membungkuk hormat kepadanya. Jermo tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini, dan ketika dia melihat semua orang berlutut di tanah. Dia berkata dengan tenang, para pria dan keponakan, aku sudah memberitahu Kingsu tentang jalan umur panjang. Dan aku akan membiarkan Kingsu menjelaskannya kepadamu secara rinci nanti. Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku harus melangkah. Dulu, ketika semua orang mendengar bahwa Jermo akan pergi, mereka sangat kecewa. Dan salah satu dari mereka dengan hormat berkata, Guru Mateo, Anda telah meninggalkan kuil Changyun selama bertahun-tahun. Dan kau akan pergi tepat setelah kembali kali ini. Terlalu terburu-buru. Jermo melirik Kingsu, yang segera melangkah maju dan berkata dengan nada yang tidak diragukan lagi. Vermen, guru punya urusan penting. Jangan ikut campur dan menunda. Guru sudah memberitahu saya pertanyaan yang ingin Anda ketahui, dan saya akan menyampaikannya kata demi kata nanti. Sambil berbicara, ia memperingatkan lagi, namun, kata-kata buruku sudah jelas. Jika urusan penting Tuan Mateo tertunda, maka dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memata-matai jalan umur panjang. Ekspresi semua orang ketakutan, dan tidak ada seorang pun yang berani bertanya lebih lanjut. Dan Vermen, yang disebut namanya, juga panik dan berkata dengan hormat, murid Vermen, antarkan Master Mateo. Kerumunan itu segera bereaksi dan berkata serempak, mengirim Master Mateo. Jermo mengelus jenggot panjangnya dengan tangannya dan berjalan pergi dengan anggun. Tepat saat semua orang hendak keluar untuk mengantarnya pergi. Mereka mendengar Jermo berkata tanpa menoleh, Tuan dan keponakan tetaplah di sini, jangan mengantarku pergi. Berbeda dengan Jermo, Kingsu tumbuh di kuil Changyun sejak dia masih kecil. Dan sekarang dia berada di penjara kuil Changyun. Dia sangat menyayangi kuil Changyun. Dia tidak mau makan sendirian. Setelah mendengar ceritanya, semua siswa junior mengira mereka telah menangkap kesempatan sekali seumur hidup, jadi mereka terlalu bersemangat untuk menambahkan apapun. Jadi, semua orang menatap foto Maria untuk waktu yang lama, mencoba mengukir penampilannya dalam pikiran mereka. Setelah itu, Kingsu memerintahkan lagi, saudara muda, malam ini kalian harus memilih seseorang yang benar-benar dapat dipercaya dari antara murid-murid kalian. Dan kamu buatkan daftarnya untukku. Besok, aku akan menelepon orang-orang di daftarmu dan menunjukkan foto-fotonya, dan aku akan mengirimkan semuanya. Semua orang langsung setuju dan berkata serempak, tenang saja, Tuan. Kingsu berkata lagi, ngomong-ngomong, para senior, para junior, aku ingin berbagi beberapa kata dari hati ke hati dengan kalian. Hari ini, ketika saya bertemu dengan Master Senior Mateo, Anda juga dapat melihat bahwa Master Mateo kuat secara fisik dan energik. Dia tampak berusia kurang dari 60 tahun, tetapi usianya sebenarnya hampir 160 tahun. Dilihat dari tren Master Mateo saat ini, tidak masalah untuk hidup selama 40 tahun lagi. Jika memang begitu, diperkirakan secara konservatif umur Tuan Mateo juga akan mencapai 200 tahun. Perkataan Kingsu langsung menggemparkan hati setiap orang, membangkitkan ekspektasi dan keinginan mereka untuk berumur panjang, sehingga meningkat ke taraf lebih tinggi. Sebelumnya, Vermen tak kuasa menahan diri untuk bertanya, kakak senior, menurut pendapatmu, berapa tahunkah harapan hidup Tuan Mateo paling lama? Menurut catatan, ratusan ribu tahun yang lalu, ada beberapa guru abadi yang benar-benar menguasai energi spiritual. Mereka seringkali memiliki umur 2 atau 300 tahun, dan beberapa bahkan memiliki umur 500 tahun, tetapi saya tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Tapi melihat kondisi Mateo saat ini, setidaknya 200 tahun dapat dijamin. Jika 200 tahun kemudian, jika basis kultivasinya masih ditingkatkan, mungkin dia bisa hidup lebih lama. Berbicara tentang ini, ekspresi Kingsu serius, dan berkata dengan tak tertandingi, adik-adik, kalian tidak boleh memberitahu siapapun tentang kembalinya Tuan Mateo dan jalan panjang umur. Hal ini sangat penting, dan kelalaian apapun dapat memengaruhi masa depan kita. Kalau begitu, apa yang kita lewatkan mungkin 100 tahun umur panjang. Melihat Tuan Mateo hari ini,
Aku yakin tidak ada di antara kalian yang junior yang ingin meninggal sebelum usia 100 tahun, kan? Semua orang tampak serius dan berkata serempak, aku tidak mau. Kingsu mengangguk dan berkata, kalau begitu ingat apa yang kukatakan. Ke dalam malam. Jermo duduk bersila di tempat tinggal sementaranya. Dia tampak bermeditasi dengan mata tertutup, tetapi sebenarnya dia sedang memikirkan kapan dia akan berangkat ke Aurous Hill. Pada saat ini, sebuah perintah muncul di telepon genggamnya dan ternyata Lord sedang berbicara kepadanya. Dia segera menyalakan telepon, memasukkan perangkat lunak khusus, dan menghubungkannya. Di telepon, suara dingin Lord datang. Jermo, aku memintamu pergi ke Aurous Hill untuk mencari keberadaan Putra Changing. Mengapa kamu belum pergi? Jermo dengan cepat menjelaskan. Tuhan, ada beberapa pikiran yang ingin aku sampaikan dengan berani kepada Emu. Tuhan berkata dengan dingin, katakan saja. Jermo berkata dengan hormat, Tuanku, bawahan ini selalu merasa bahwa Maria mungkin ada di Eastcliff. Jadi aku sudah mencarinya di Eastcliff selama 2 hari terakhir. Soal petunjuknya, soal Aurous Hill, bawahan ini merasa bahwa, seperti yang Anda katakan, kehidupan dan kematian Putra Changing tidak diketahui selama 20 tahun. Jika dia sudah berada di Aurous Hill begitu lama, aku tidak akan mencari Maria selama 2 hari lagi hanya karena ini. Jika dia telah pergi, dan jika dia telah memilih kesempatan untuk meninggalkan Aurous Hill dalam 20 tahun terakhir, akan sulit bagi bawahan ini untuk menemukan petunjuk apapun tentangnya ketika aku pergi ke Aurous Hill kali ini. Jadi bawahan merasa bahwa, masalah Putra Changing tidak mendesak. Saat ini, menemukan Maria sesegera mungkin adalah pilihan terbaik untuk benar-benar meredakan kekhawatiran Tuan. Dasar brengsek. Itu pembangkangan. Jermo buru-buru berkata, bawahanmu akan mati untukmu, tolong maafkan aku. Sang Tuan berkata dengan dingin, sebelumnya aku tidak perlu berdebat denganmu. Tetapi mulai sekarang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Jermo berkata dengan cemas, Tuanku, jangan khawatir, mulai sekarang, bawahan ini akan menjalankan perintah Anda dengan ketat. Sang penguasa berkata dengan dingin, baiklah. Kali ini kau pergi ke Aurous Hill, aku masih punya tugas untukmu. Jermo berseru, silakan berikan perintah Anda, Tuan. Lord berkata, saya menerima kabar bahwa keluarga Anda telah pergi ke Aurous Hill. Nicholas, istrinya, beserta ketiga putra dan 1 putri mereka, semuanya berada di Vilauan Liu Aurous Hill saat ini. Saya menduga mereka juga mencari Putra Changing. Jadi aku ingin kau pergi ke Aurous Hill dan membunuh mereka semua, tanpa meninggalkan seorang pun. Jermo terkejut, keluargaan? Tuhan, ada kekuatan misterius di balik keluargaan. Jadi saya tidak tahu apakah ada risiko terbongkar jika saya membunuh mereka dengan gegabah. Tuan mendengus dingin, apa yang kau takutkan? Bahkan jika ada Tuan di belakang keluargaan, kekuatan Tuan itu tidak lebih besar dari kekuatanmu. Ketika dia berbicara, Tuhan berkata lagi, alasan mengapa Jarvis mati adalah karena lawan menggunakan meriam pertahanan jarak dekat untuk menyergapnya. Namun di tempat seperti Aurous Hill, Anda tidak perlu khawatir. Sama sekali tidak mungkin ada orang yang mampu menyebarkan senjata semacam itu di Aurous Hill. Pada saat itu, kamu bisa langsung menyerbu ke Wanliu Villa tempat mereka tinggal, dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Meskipun Jermo sedikit bingung, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Tuhan ada benarnya. Maka dia bertanya, Tuanku, setelah tiba di Aurous Hill, haruskah aku membunuh keluarga Anda terlebih dahulu, atau mengejar Putra Changing terlebih dahulu? Tuan berkata dengan dingin, bunuh keluargaan dulu jika Putra Changing benar-benar hidup. Kau akan membunuh keluargaan di Aurous Hill, dan kau pasti bisa memaksanya untuk muncul. Bab 5515. Saat ini, hari sudah malam di Aurous Hill. Elaine selesai makan malam dan memanggil Charlie dan Claire ke meja. Di saat yang sama, ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, sudah jam 8, kenapa si brengsek tua ini belum juga kembali? Aku tidak tahu kemana dia pergi. Charlie berkata dengan santai, Bu, ayah sekarang wakil presiden eksekutif Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi. Dia pasti sibuk, jadi mohon pengertiannya. Dia dengan nada meremehkan berkata, aku mengerti omong kosongnya. Kau tidak tahu? Biar saja dia jadi wakil presiden eksekutif. Kurasa orang-orang yang bertanggung jawab atas Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi semuanya buta. Tepat saat dia berbicara, Jacob mendorong pintu dan masuk. Claire segera menyapanya. Ayah, cuci tanganmu dan makan. Jacob bertanya dengan santai, kamu masak apa?
Apa ada makanan berat? Elaine mengumpat dan berkata, tutup pancinya sudah keras dan siap pakai. Mau digigit? Kalau digigit, besok aku kasih hadiah 2 yuan. Jacob merasakan sakit kepala saat mendengar kata-kata Elaine, dan mengerutkan kening, kau benar-benar tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut anjing. Seperti yang dia katakan, dia melangkah ke restoran, mencuci tangannya di wastafel di dapur, lalu perlahan-lahan datang ke meja makan dan duduk, dan berkata kepada Charlie. Menantu yang baik, coba tebak siapa yang kulihat saat berbelanja di jalan barang antik hari ini? Charlie berkata dengan santai, pasti Irvin Zhang. Siapa lagi? Jacob berkata dengan heran, ya, menantuku yang baik, tebakanmu benar. Charlie tersenyum, ayah, jangan bilang aku sudah tahu Irvin di Antiques Street, meskipun aku tidak tahu, kalau ayah tanya, pasti Irvin yang belum kabur, siapa lagi yang berjualan barang antik tiruan di Antiques Street? Ya. Jacob mengangguk, lalu teringat kejadian di Antiques Street, lalu mendesah, Irvin ini benar-benar makin gelap. Hari ini dia keluar dari bilik dan menaruh sepotong kayu petir. Saya tanya berapa harganya, dia buka mulut dan menyebutkan angka 5 juta. Apa? Orang miskin sialan ini tidak gila? Sambil berkata begitu, ia teringat sesuatu, lalu berkata lagi, oh, ya, kudengar Irvin sudah lama berhenti berjualan barang antik, dan pergi bergaul dengan Orvel Hong, dan sekarang ia jadi tidak akur lagi dengan Orvel? Ia terpaksa kembali berjualan di dunia barang antik? Charlie tersenyum dan berkata, ayah tidak peduli apa yang dilakukan Irvin. Sepotong kayu yang tersambar petir, dia bisa menjualnya sesuka hatinya. Dan tidak masalah jika harganya terlalu tinggi. Orang-orang membelinya, berdasarkan pengalaman Anda di industri barang antik selama bertahun-tahun, pernahkah Anda mendengar orang bodoh yang rela menghabiskan 5 juta untuk membeli sepotong kayu anti sambaran petir? Jacob mengangguk sambil mengerucutkan bibirnya, lalu berkata sambil tersenyum, benar sekali. Elaine di sampingnya bertanya, Jacob, apakah kamu mulai menjual barang antik lagi sekarang? Jacob menyipitkan mata padanya, lalu berkata dengan santai, aku bukan pedagang barang antik apa yang aku jual? Aku hanya punya mata yang tajam, dan itu dianggap penting dalam industri ini. Saya yang terbaik di antara mereka, jadi mereka terkadang membiarkan saya memanfaatkan peluang, dan saya bisa mengambil peluang besar segera setelah saya bergerak. Hanya kamu, kata Elaine dengan nada meremehkan. Begitu kamu bergerak, jangan sodok, itu dianggap profil tinggi. Kau bahkan tidak tahu apa-apa. Jacob menatapnya dengan jijik, lalu berkata kepada Charlie, ngomong-ngomong, menantu yang baik, Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi kita akan mengadakan pameran kaligrafi dan lukisan kuno di Auros Hill sebentar lagi. Internalnya juga sangat mendukung, dan pada saat itu, mereka harus menghadapi seluruh negeri dan membuat langkah besar. Mungkin bahkan CCTV akan diundang untuk meliput seluruh prosesnya. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada gerakan sebesar itu? Auros Hill kita tidak dianggap sebagai kota kelahiran kaligrafi dan seni lukis. Bukankah agak dipaksa untuk melakukan gerakan sebesar itu? Jacob berkata, tidak masalah jika Auros Hill bukan kota kelahiran kaligrafi dan lukisan. Selama Auros Hill dapat memamerkan karya kaligrafi dan lukisan yang mengagumkan, maka kami sekarang mengumpulkan karya-karya terkenal dari para kolektor di seluruh Auros Hill. Langkah pertama adalah pendanaan internal kami. Presiden dan wakil presiden lainnya memiliki banyak kaligrafi dan lukisan kuno di tangan mereka. Sebagai wakil presiden eksekutif, sayalah yang paling tidak layak. Meskipun aku orang kedua yang memegang komando, aku tidak punya pekerjaan apapun. Bisakah kau melihat apakah kau bisa menemukan hubungan yang bisa membantuku mengumpulkan beberapa? Kalau tidak bisa, kamu bisa meminjam beberapa, dan ayah akan mengembalikannya kepadamu setelah pameran selesai. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, ayah, apa ayah sudah bertanya pada Irvin tentang hal itu waktu ayah pergi ke Antiques Street hari ini? Bukankah dia cukup berbakat? Irvin? Jacob mengerucutkan bibirnya dan berkata, kau tidak tahu, ibu anak itu benar-benar seorang pencari untung. Dia tidak tahu dari siapa dia belajar beberapa tahun yang lalu. Dia memalsukan kaligrafi dan lukisan untuk membuat yang lama, dan dia juga menjualnya. Orang Jepang dan Korea yang datang untuk mengoleksi barang antik akhirnya membuat masalah di kedutaan, dan saya meminta bantuannya. Kalau dia sampai marah-marah beberapa kali, saya pasti akan kehilangan muka di seluruh negeri. Charlie belum pernah mendengar hal seperti itu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Irvin masih melakukan hal seperti ini? Apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana kamu mengatasinya? Kepada beberapa orang asing, ia menjual sejumlah barang perunggu palsu,
menagih mereka sejumlah besar uang, dan membantu mereka membawanya ke luar negeri. Orang-orang asing itu mengira mereka telah menemukan harta karun. Beberapa orang asing itu mengatakan bahwa menyerah adalah hal yang besar, dan semua orang masuk penjara bersama-sama. Beraninya orang Jepang dan Korea itu masuk penjara di Tiongkok, dan pada akhirnya tidak akan ada apa-apanya. Berbicara tentang ini, Jacob tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan mendesah. "Ceka-ceka, kalau kau membicarakan Arvin ini, ada sesuatu yang sangat bagus tentangnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Ayah, ayah belum melihat Arvin menjual Mona Lisa. Pasti mengejutkan." Jacob bertanya dengan rasa ingin tahu, "Arvin menjual Mona Lisa?" "Ya, dia menjualnya kepada orang asing." "Memangnya ada?" tanya Jacob heran, otak orang asing itu ditendang keledai. "Bukankah lukisan Mona Lisa tergantung di Museum Louvre?" Charlie melambaikan tangannya. Yang tergantung di Louvre adalah karya Da Vinci yang menirunya dari pelukis dinasti Yuan, Zhao Mengfu. "Apa?" Jacob bingung. "Menantu yang baik, di mana kamu terlibat? Bagaimana mungkin Zhao Mengfu ada hubungannya dengan Mona Lisa? Lagi pula, dia dan Leonardo da Vinci tertinggal 200 tahun. Seharusnya ada beberapa." Claire di samping tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Sayang, jangan membodohi ayah." Charlie tertawa dan berkata, "Ayah, aku tidak bercanda denganmu, ayo makan cepat." Jacob tersadar kembali, lalu berkata dengan kesal, "Menantu yang baik, tak masalah jika kau bercanda dengan ayah, tapi jangan lupakan apa yang ayah katakan tadi. Kamu mau kaligrafi dan melukis?" Charlie mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengaturnya." Jacob berpikir sejenak, lalu berkata, "Presiden kita bilang akan membawa 5 set kaligrafi dan lukisan. Saya orang kedua, sedikit lebih rendah darinya, ayo kita bawa 4 set." Charlie mengangguk, "Baiklah, serahkan padaku."